Oke, baik teman-teman, ini adalah lanjutan dari yang sebelumnya. Ini adalah struktur yang lain adalah ekstrakurikuler dan kokurikuler. Kalau sebelumnya itu kokurikuler itu disebutnya adalah P5, tapi sekarang berubah menjadi kokurikuler. Saya akan bahas satu-satu tentang ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu adalah kegiatan tambahan di luar dari intra, yaitu contoh misalkan ekstrakurikulernya apa nih di sekolah, berenang, memanah, tahfiz misalkan gitu, dan itu dijadwalkan di luar jam belajar gitu. Jadi nanti alokasi waktunya pun misalkan dalam satu minggu tuh misalkan satu hari, ya udah 1 JP dalam satu minggu gitu, 1 JP misalkan di sini tulis aja gitu 1 JP gitu, 1 JP gitu per minggu misalkan, per minggu. Terus nanti di sini tulis aja apa, misalkan tahfiz misalkan gitu ya. Kalau saya tahfiz. Nah, terus kalau misalkan di sekolahnya saya nggak ada ekstrakurikuler Bu, oh ya sudah, kalau tidak ada ekstrakurikuler maka silakan hapus saja kolom ekstrakurikuler ini di semua tempatnya gitu. Tapi kalau misalkan ada maka ditulis gitu ya. Lalu untuk kokurikuler itu pelaksanaannya dalam 1 tahun itu 2 kali, semester 1 1 kali, semester 2 1 kali, dan itu topiknya tidak berkaitan dengan topik-topik intra, tapi topik kokurikuler itu adalah topik yang berkaitan dengan nanti dimensi profil lulusan. Jadi apa sih yang tidak tercapai di intra, maka itu dijadikan kokurikuler. Contoh, misalkan kegiatan-kegiatan intra kan banyak, tapi ternyata kolaborasi dengan masyarakat tidak terbangun nih di intra, maka kita buat kegiatan kokurikuler dengan kolaborasi dengan masyarakat. Misalkan kita ngambil dimensi profil lulusannya adalah kolaborasi, maka kita menuliskan misalkan kokurikulernya adalah topiknya misalkan tadilah kayak saya misalkan jumantik cilik, jadi kokurikuler bisa jumantik cilik misalkan gitu. Waktunya 1 minggu gitu ya, 1 minggu, jamnya sama dengan 1 minggu misalkan, atau enggak 2 minggu, paling cepat 1 minggu, paling lama 2 minggu gitu ya, 10 hari. Nah, subtopiknya misalkan lingkunganku terbebas dari nyamuk misalkan kayak gitu. Kan lagi musim ini ya, sekarang tuh lagi musim kayak hujan gak hujan gitu. Boleh ngambil kokurikuler seperti itu gitu ya. Lalu kokurikuler ini nanti akan teman-teman buat membentuk menjadi rencana pembelajaran mendalam kokurikuler. Jadi nanti tugas teman-teman setelah selesai ini adalah membuat RPM intra dan RPM kokurikuler. RPM intranya ngambil topik yang bulan Mei, karena akan dilaksanakan pembelajaran pada tanggal 18 Mei kalau nggak salah ya. Tanggal 18 Mei. Coba saya cek, kalau misalkan ya tanggal 18 ya, tanggal 18 sampai tanggal 22 gitu, karena ini kita mulai ini kan udah jadwal libur jadi nanggung gitu ya. Jadi teman-teman semua membuat topik dan subtopik yang di bulan Mei itu adalah topik dan subtopik yang akan dilaksanakan oleh teman-teman. Kalau teman-teman membuat subtopik yang pada saat di intra itu bulan Mei itu 4 minggu, maka teman-teman menggunakan yang minggu ketiga. Lalu kokurikulernya teman-teman boleh dibuat di bulan Juni, ataukah terakhir berarti kan bulan Juni gitu, atau enggak bulan Mei juga. Kalau misalkan bulan Mei itu dilaksanakan kokurikuler, maka yang tadinya intrakurikulernya ada 4 dikurangi 1 atau enggak 2 poin gitu ya. Dan kokurikuler ini jadi gini, dalam 1 bulan kita kan ada 2 sampai 4 minggu pembelajaran. Jika intra itu
3, maka kokulikulernya 1. Atau misalkan dalam 1 bulan itu ada kokulikulernya, maka intranya berkurang, gitu aja ya. Tapi kokulikuler itu dibuatnya 1 semester 1 kali. Jadi semester 1 1, semester 2 1. Dan untuk intranya dibuat selama 1 tahun. Gitu ya. Semoga dapat dipahami. Cukup hari ini, nanti kita belajar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.